Halo brother and sister, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Patra Muay Thai Fit. Pada kesempatan video kali ini, Patra ingin memberikan tips bagaimana caranya agar kita dapat latihan dengan maksimal di rumah hanya menggunakan peralatan dumbbell dan barbell. Gerakan yang ada pada video kali ini, gerakannya total body workout. Artinya apa? Gerakan yang akan Patra berikan itu dapat melatih semua otot yang ada pada tubuh kita. Patra akan fokus kepada compound movement atau pergerakan yang banyak melibatkan otot dan sendi. Kenapa Patra berikan gerakan compound movement? Karena dengan melakukan pergerakan yang banyak menggunakan persendian dan otot yang ada pada tubuh kita, maka diharapkan pembakaran kalorinya akan lebih banyak. Jadi, compound movement yang pertama yang akan Patra share ialah compound movement dengan gerakan deadlift. Jadi deadlift ini kita akan lakukan dengan menggunakan barbell. Target otot yang dituju ialah paha belakang dan punggung bagian bawah atau hamstring dan lower back. Gerakannya seperti apa? Kita langsung coba peragakan. Ya, Patra akan coba peragakan gerakan ini 12 repetisi atau 12 kali pengulangan, yang dimana ketika teman-teman angkat bebannya ke atas, itu buang nafas, dan ketika teman-teman turun, itu tarik nafas. Gerakannya seperti ini. Deadlift, compound movement yang pertama. Ya, itulah deadlift, compound movement yang pertama. Pergerakannya kurang lebih seperti yang Patra contohkan tadi. Fokusnya di paha belakang dan lower back. Lalu kenapa deadlift ini termasuk ke dalam compound movement? Deadlift termasuk gerakan compound movement karena banyak sendi dan otot yang digunakan. Pertama, kalau teman-teman perhatikan ankle joint. Ankle joint itu ada pergerakan, baik flexion ataupun extension. Lalu naik ke atas lagi ada di knee joint, ada di sendi lutut. Sendi lutut juga ada pergerakan, baik flexion ataupun extension. Dan kita naik lagi di hips joint. Di sendi pinggul juga sama, ada pergerakan flexion dan extension. Lalu kita masuk ke bagian atas lagi, ada shoulder joint. Pergerakannya pun juga sama, ada flexion dan extension. Jadi compound movement yang pertama itu deadlift. Jadi ada pergerakan di ankle, ada pergerakan di knee atau lutut, lalu ada pergerakan di shoulder atau bahu, lalu tadi yang ketinggalan ada pergerakan di hips joint atau di sendi pinggul. Itulah kenapa dikatakan deadlift ini termasuk ke dalam gerakan compound movement, yang dimana banyak sendi dan otot yang dipergunakan. Itu sudah pasti, kalau sendi banyak digunakan berarti ototnya pun juga sama, banyak yang digunakan. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke compound movement yang kedua. Compound movement yang kedua itu Patra akan berikan gerakan yang sering anak-anak gym atau orang gym lakukan, terutama ketika mereka sedang melakukan latihan kaki.
Nama gerakannya apa? Nama gerakannya ialah squat with barbell. Oke, kita coba compound movement yang kedua, squat with barbell. Gerakan ini Patra akan contohkan 12 repetisi atau 12 kali, yang dimana ketika teman-teman turun tarik nafas dan naik buang nafas, dan pastikan teman-teman fokus kepada otot bagian kaki, khususnya untuk paha depan, belakang, dan bokong. Ya, kita coba langsung praktek. Kakinya selebar pinggul atau selebar bahu, pastikan pinggang, punggungnya tegak, jangan lupa selalu kunci perutnya. Oke, ketika turun tarik nafas dan naik buang nafas, kita coba squat with barbell. Kita coba 12 repetisi atau 12 kali hitungan. Ya, kita mulai. Baik, teman-teman, tadi Patra sudah mencontohkan gerakan squat dengan menggunakan barbell. Lumayan, ngos-ngosan. Itu tadi Patra pakai coba bebannya platnya 10-10. Oke, tadi 12 reps, lumayan. Udah lama nggak latihan, kebanyakan ngajar. Tapi tetap udah lama nggak latihan. Maksudnya udah lama nggak latihan beban. Patra kebanyakan sekarang latihannya kardio, resistance trainingnya udah jarang. Oke, kita masuk tadi ke compound movement yang kedua, squat with barbell set. Squat with barbell. Squat dengan menggunakan alat bantuan barbell. Yang mesti teman-teman perhatikan ya, pastikan lebar kakinya itu selebar pinggul teman-teman atau selebar bahu teman-teman. Itu yang pertama, lebar kakinya. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman semua melakukan gerakan apapun selalu kunci perutnya, kunci core-nya. Gunanya apa? Selain untuk meningkatkan stabilitas dan juga mengurangi resiko cedera. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika teman-teman melakukan squat, pastikan ketika lututnya lurus atau ketika teman-teman naik ke atas, dorong ke atas, bebannya angkat ke atas, lututnya nggak boleh di lock, jangan di lock. Lututnya harus soft seperti ini. Patah contohnya dikit ya. Kan squat, ketika ke atas jangan sampai di lock. Oke, jangan sampai dikunci. Jadi ketika turun, naik ke atas, lututnya cukup segini, ya. Jangan sampai di lock. Soft, jangan di lock. Soft, segini ya, jangan di lock. Kenapa kita harus seperti ini, soft, jangan di lock? Karena ketika lututnya di lock seperti ini, resiko cedera di lututnya besar. Dan nanti fokus di pahanya tidak terlalu maksimal karena sudah fokus di persendian. Jadi kalau misalkan lututnya seperti ini, nah ini masih stres pahanya. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke compound movement yang ketiga. Yang pertama tadi deadlift, fokus ke lower body. Yang kedua squat, fokus ke lower body juga. Nah, yang ketiga, Patra akan berikan compound movement dengan gerakan namanya
standing barbell rowing. Standing barbell rowing. Ini gerakan untuk melatih otot punggung dan bicep juga kena. Jadi standing barbell rowing ini fokus ke otot punggung dan otot bicepnya juga. Ya, gerakannya seperti apa? Kita coba. Buat upper body, buat otot belakang atau punggung. Ya, pertama pastikan lebar pinggul atau pastikan lebar kakinya selebar pinggul atau selebar bahu, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit juga. Jadi selebar pinggul atau selebar bahu. Lalu yang akan Patra gunakan gripnya itu wide grip. Jadi wide grip itu pegangannya lebar. Ya, kita coba pegangan yang lebar. Oke, gerakannya seperti ini. Pastikan kunci perutnya, pinggang, punggung, leher satu alignment atau satu garis. Nggak boleh gini atau begini, punggungnya bengkok, harus lurus. Oke, ketika tarik teman-teman buang nafas. Ketika tarik bebannya buang nafas. Dari ketika turun tarik nafas. Ya. Ya, itu gerakan standing barbell rowing wide grip. Barbell rowing, rowing dengan menggunakan bar, berdiri, dan gripnya lebar, wide grip. Nah, gerakan ketiga tadi kenapa termasuk ke dalam gerakan compound movement? Karena sendi yang digunakan lebih dari satu atau banyak. Sendi apa yang bergerak pada gerakan tersebut atau gerakan standing barbell rowing wide grip? Itu pertama, elbow joint atau sendi siku. Ketika sendi siku bergerak, maka bicepnya juga akan aktif. Jadi otot bicep kena. Terus otot brachialis juga kena nih. Oke. Tapi dominannya ke bicep bukan ke brachialis, lengan. Dah, itu sendi siku. Lalu yang bergerak juga tadi shoulder joint atau sendi bahu. Ya, pergerakan tadi dia ada flexion dan extension. Kenapa? Flexion dan extension. Tadi kan startnya gini nih. Joint shouldernya atau sendi bahunya. Nah, dari sini kan ada pergerakan di bahu. Tuh, bahunya gerak. Ya, jadi bahu gerak, siku gerak. Udah dua tuh yang gerak, siku dan shoulder. Elbow joint dan shoulder joint. Dah. Nah, lalu apalagi yang bergerak? Ini lebih detail sih. Jadi ada namanya di belakang itu scapula. Jadi scapula atau tulang belikat ini juga ada movement atau pergerakannya. Di scapula nanti ada otot yang nempel. Salah satunya upper trapezius, middle trapezius, dan rhomboid. Itu nanti bakal akan Patra bahas untuk konten selanjutnya. Intinya sih ketika kita melakukan gerakan standing barbell rowing wide grip, itu yang kena otot belakang, itu di rhomboid, trapezius, middle trapezius, dan bicep brachialis juga dapat. Intinya ketika teman-teman melakukan gerakan tadi, gerakan yang ketiga itu otot punggung dan otot lengannya aktif dan terlatih karena joint sendinya banyak yang digunakan. Itu gerakan yang ketiga. Nanti untuk lebih detailnya ada konten selanjutnya lah yang membahas tentang movement joint dan rangka tulang atau anatomi tubuh lainnya. Tapi itu nantilah, itu lebih ribet. Kita yang gampang-gampang dulu aja tentang latihan. Dah,
Lalu compound movement yang keempat, Patra ingin kasih latihan masih upper body. Wah, ini nih anak gym atau cowok-cowok nih banyak banget nih sering melakukan gerakan ini. Namanya dumbbell shoulder press. Dumbbell shoulder press. Atau bisa juga pakai barbell shoulder press. Jadi mau pakai dumbbell atau mau pakai barbell, dua-duanya bisa. Gerakannya press atau gerakannya push. Untuk apa? Untuk shoulder atau deltoid. Gerakannya seperti apa? Patra contohkan pakai barbell dulu, pakai bar dulu Patra contohin. Ya, 12 reps. Patra contohnya duduk biar teman-teman bisa lihat. Ini shoulder press. Ya, itu pakai barbell shoulder press-nya. Bisa juga pakai dumbbell. Patra coba contohin pakai dumbbell. Baik teman-teman, tadi gerakannya shoulder press, bisa menggunakan barbell ataupun dengan dumbbell. Dua-duanya gerakannya press atau push untuk otot bahu. Kenapa ini dibilang compound movement? Karena joint atau sendi yang digunakan lebih dari satu. Sendi apa yang bergerak? Yaitu shoulder joint atau sendi bahu dan elbow joint atau sendi siku. Gerakannya shoulder press. Yang mesti teman-teman perhatikan ketika melakukan gerakan shoulder press, baik itu menggunakan barbell ataupun dumbbell, ialah pertama, perut harus dikunci, pasti. Lock core, perutnya dikunci. Terus pastikan pinggang atau punggungnya lurus. Jadi melakukan shoulder press ini bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, atau seperti Patra tadi. Ya, cuman kalau tadi kenapa Patra nyontohin seperti itu, biar teman-teman bisa ngelihat ujung press barnya Patra sampai di mana, atau ujung dumbbell pressnya Patra seperti atau sampai di mana. Jadi teman-teman bisa melakukan gerakan dumbbell press atau barbell press tadi buat shoulder, bisa duduk ataupun berdiri seperti itu. Jadi pinggang punggungnya tegak dan fokus di bahunya dan tricepsnya juga kena. Itu gerakan compound movement yang keempat. Pertama deadlift lower body, kedua squat lower body, ketiga standing barbell rowing wide grip upper body, yang keempat seated barbell press atau seated dumbbell press. Itu upper body juga. Biar nggak nanggung, kita coba compound movement yang kelima. Compound movement yang kelima ini masih upper body untuk melatih otot dada. Otot dada kena, otot bahu kena, dan otot lengan belakang atau tricep juga kena. Gerakannya apa? Patra akan kasih dua gerakan. Yang pertama gerakannya gerakannya bench press atau chest press. Bisa menggunakan dumbbell ataupun menggunakan barbell. Ya, gerakannya seperti ini. Gerakan
Pertama itu Patra pengen chest press-nya menggunakan dumbbell. Jadi chest press with dumbbell. Patra coba bebannya yang ringan aja, 12,5 kg. Chest press with dumbbell atau dumbbell chest press. Buat otot dada dan bahu, tricep juga kena. Ya, tipis-tipis aja. Dah. Ke atas, buang nafas, tarik nafas, buang. Tarik, buang. Ketika turun, kontrol bebannya, buang. Rasakan di dada, bahu, dan tricep atau lengan belakang. Kita coba 5 pengulangan lagi. Kunci perut jangan lupa. 2 lagi. Dan terakhir, cukup. Ya, itu chest press menggunakan dumbbell. Bebannya tadi 12,5 kg. Nah, lalu chest press tadi kita juga bisa menggunakan dengan alat bantuan barbell atau bar. Tapi agak susah nih kayaknya nih. Nggak susah sih. Maksudnya, ntar Patra setup dulu bentar ya, sebentar. Patra setup dulu nih. Sabar ya, sebentar. Dah. Patra udah setup barnya. Ya, ini Patra pakai barnya 10 kilo 10 kilo. Platnya 10 kilo 10 kilo. Kita coba repetisinya 8 repetisi aja ya. Wah. Oke. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Kontrol ketika turun, rasakan di otot dada, otot bahunya juga, dan otot tricepnya. Nah, perhatikan punggung Patra. Nih teman-teman nggak boleh arching gini nih. Hati-hati, tempel semua pinggang punggungnya. Oke, pastikan kunci perut. Rasakan bagian dada, bahu, dan tricep. Dah. Ini apa aja? Join yang bergerak. Join yang bergerak, shoulder dan elbow, bahu dan siku. Jadi lebih dari satu sendi. Makanya gerakan chest press itu termasuk ke dalam gerakan compound movement. Oke, teman-teman semua. Mungkin sampai di situ sharing video yang bisa Patra bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video yang Patra sharing ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung mau latihan apa. Teman-teman cuma punya dumbbell ataupun barbell di rumah. Bisa teman-teman manfaatkan untuk latihan secara maksimal di rumah. Latihannya seperti apa? Tadi Patra udah berikan 5 compound movement, 5 gerakan yang bisa teman-teman lakukan hanya dengan menggunakan dumbbell ataupun barbell. Kita rangkum. Yang pertama deadlift, yang kedua squat, yang ketiga barbell rowing, yang keempat shoulder press, yang kelima chest press. Semuanya kelima compound movement tadi bisa teman-teman lakukan hanya dengan menggunakan bantuan dumbbell ataupun barbell. Lalu teman-teman bisa membuat program ini satu set 12 repetisi sampai 15 repetisi.
lalu lakukan pengulangan sampai 3 set, yang dimana masing-masing set jedanya atau rest antar set itu jedanya kasih 60 detik sampai 90 detik, baru masuk ke set selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan info dari Patra ini. Lalu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa untuk di-like. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, gemeteran ya. Dan bugar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan bye-bye.